Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan senang sekali saya Rizka Desiandra tentunya bersama dengan tim siaran Dialog Luar Studio RRI Singaraja bisa hadir langsung di Balai Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Sririt, Buleleng, Bali. Terima kasih sebelumnya untuk kehadirannya Bapak Ibu sudah hadir di pagi hari ini tentunya. Saya mau dengar semangatnya dulu untuk warga Desa Pangkung Paruk, kita mau dengar tepuk tangan yang meriah dulu. Baik, luar biasa. Pagi ini kita akan berbincang terkait dengan antisipasi krisis air bersih di musim kemarau. Seperti yang kita tahu untuk Kabupaten Buleleng dengan musim yang ada saat ini kita sudah berada di musim kemarau. Kalau di Singaraja, di Buleleng terasa kadang panas, kadang dingin begitu ya. Tapi kalau untuk di Desa Pangkung Paruk sendiri kabarnya mengalami krisis air bersih pada saat musim kemarau tiba. Apakah itu benar dan kira-kira bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal ini dari segi infrastruktur, dari segi penanganannya. Kami juga nanti akan mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa RRI YouTube dimanapun berada, RRI Singaraja Official dan juga hadirin serta pendengar Pro 1 RRI Singaraja untuk berbincang tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir, yang sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Buleleng ke Desa Pangkung Paruk ya kurang lebih 1 jam perjalanan. Ada Bapak Iputu Aryadi Pribadi SSTP MAP selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Desiandra dan selamat pagi juga kepada seluruh masyarakat Pangkung Paruk dan Tukat Semanggu, semua Bu Mekel Tukat Semanggu, Bu Mekel Pangkung Paruk, semua jajaran semua, salam sehat selalu. Terima kasih. Iya, dan bukan hanya Pak Aryadi Pribadi yang nanti kita akan ajak berbincang-bincang, kita juga akan menggali bagaimana sih infrastruktur yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng untuk bisa menjawab terkait dengan permasalahan krisis air ini. Kita juga nanti akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, Bapak Iputu Adipta Eka Putra STMM. Bapak selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu, Sarang Sami, Rahayu. Baik, terima kasih sudah hadir dan nanti kita juga akan menggali lebih banyak permasalahan dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Bagaimana sebenarnya kondisi yang terjadi di Desa Pangkung Paruk dan juga hadirin pendengar dan juga pemirsa jangan lupa juga untuk bisa komen langsung di YouTube RRI Singaraja Official dan juga bisa memberikan pertanyaannya langsung di sana. Nanti kita akan bacakan satu persatu untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait dengan topik kita di pagi hari ini yaitu antisipasi krisis air bersih di musim kemarau. Nah, sebelum saya ke Pak narasumber begitu ya, saya juga nanti ingin mempersilahkan untuk Bapak Ibu mempersiapkan mungkin 1, 2 atau 3 permasalahan lah yang terjadi di Desa Pangkung Paruk untuk nanti kita diskusikan bersama, untuk nanti kita bincangkan bersama begitu. Kita mau pertama kali mau ke Pak Kalaksa terlebih dahulu, Bapak Iputu Aryadi Pribadi SSTP. Bapak, kalau kita lihat begitu ya, untuk bencana misalnya ataupun musim ini kan memang terjadi setiap tahun begitu. Tapi tampaknya permasalahan krisis air bersih ini juga masih menjadi momok yang sampai saat ini belum bisa tertangani dengan 100% bisa, oh tidak ada lagi nih daerah yang mengalami krisis air bersih. Sejauh ini bagaimana sebenarnya dari BPBD sendiri melihat permasalahan ini Pak, yang datang di setiap musimnya? Silakan Pak Aryadi. Terima kasih Bu Desi ya terkait dengan potensi kekurangan air bersih ya. Kita di Buleleng ya, kita Buleleng sudah memiliki dokumen kajian risiko bencana. Di dokumen kajian risiko bencana Buleleng untuk periode 2022-2026 ini sudah ditetapkan ada 9 potensi bencana yang kita miliki Buleleng. Dari 12 potensi bencana secara nasional, Buleleng ada 9. Seperti ada kalau yang geologinya kan bencana gempa bumi, ada tsunami. Yang hidrometeorologi ya ini hidrometeorologi ada 2, ada kering, ada basah. Yang kering ya kemarau ini, ada kekurangan air, termasuk juga kebakaran hutan. Yang basah ya banjir, tanah longsor. Sedangkan untuk yang karena topik hari ini adalah kekurangan air bersih. Nah kita di Buleleng ada dari 9
kecamatan ya secara umum rata-rata semua berpotensi ya, semua berpotensi mengalami kekurangan air bersih karena ya pertama penyebabnya adalah perubahan iklim kan, perubahan iklim saat ini kan dinamis sekali perubahan iklim maupun cuaca sesuai dengan rilis BMKG ya, sudah rilis BMKG seperti saat ini tahun 2024 sudah dirilis bahwa kita di Buleleng atau Bali umumnya masuk musim memasuki musim kemarau kan dari bulan Mei Juni. Nah, puncaknya itu kan di Juli Agustus September kan gitu gininya rilisnya dari BMKG. Nah, tapi perkembangan selanjutnya di BMKG merilis lagi di saat musim kemarau saat ini ada beberapa wilayah di Indonesia mengalami ada banjir, ada hujan. Nah, ini karena kita di Indonesia ini kan dipengaruhi oleh benua Asia, ada benua Australia, Samudra Hindia, Samudra Pasifik ini dinamis jadinya. Nah, untuk di tahun 2024 ini Astungkare kemaraunya kemarau basah itu kan. Artinya ya memang bulannya bulan musim kemarau tetapi basah berbeda dengan di tahun 2023 kemarin. Nah, karena di 2024 ini pengaruh dari El Nino itu sudah agak melemah. Nah, akan saat ini netral akan beralih ke La Nina. Kalau kemarin di 2023 kan pengaruhnya El Nino kering, hanya kemarau dipengaruhi oleh El Nino sehingga kering, sehingga di tahun 2023 kemarin banyak terjadi kebakaran hutan kan itu, seperti di daerah Grogak kan terjadi, padahal sebelumnya di tahun 2019, 20, 21 tidak pernah, karena saat itu La Nina. Termasuk juga kemarin ada kebakaran TPA kita, TPA Bengkale. Termasuk juga air bersih. Nah, kemarin di 2023 ini Pangkung Paro, Tukar Sumage, biasanya Tukar Sumage jarang ya, tidak pernah terjadi. Tetapi kemarin di 2023 hampir 4 bulanan kita membantu mengkoordinasikan terkait memfasilitasi air bersih. Nah, ini kan perubahan-perubahan. Nah, ini mungkin nanti kebetulan hadir juga Pak Kadis BU kan. Kalau kami di BPBD kan fungsinya adalah mengkoordinasikan bagaimana penanggulangan bencana yang terjadi, karena kami kan fungsi koordinasi membantu Bapak Bupati mengkoordinasikan penanggulangan bencana. Nanti secara teknis baik secara mitigasi strukturalnya nanti ada Pak Kadis PU yang bisa memberikan penjelasan terkait dengan teknis mungkin ke depan perencanaannya Sapunapi terkait dengan penanggulangan sehingga tidak berulang tahun kan, tidak anggap 2022 tidak terjadi 23 sekarang 24, mudah-mudahan 2024 ini tidak terlalu lama, tetapi kan kita tetap waspada siaga karena ini masalah air ini kan kebutuhan sangat pokok kan, air ini kan, kalau air tidak ada kan bagaimanapun pembangunan yang lain airnya tidak ada kan berat juga kan masalah ini. Itu Bu Desi, terima kasih. Ya, baik, ini menarik ya seperti apa yang tadi Pak Putu Aryadi pribadi katakan bahwa masalah air ini adalah masalah yang riskan. Penanganan saja mungkin tidak cukup jika tidak dibarengi dengan infrastruktur yang memadai begitu. Kira-kira upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini? Saya mau ke Pak Adipta Eka Putra. Pak, sejauh ini bagaimana sih Pak sebenarnya infrastruktur yang sudah disiapkan untuk bisa menjawab permasalahan krisis air di desa-desa kritis di Kabupaten Buleleng? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Yang terhormat Semoto Miring Pangkung Paro ataupun dari desa lainnya juga yang hadir. Ada Pak Kaleksa BPBD, ada Pak Binsa dan lain sebagainya, ada Ibu Mekel. Mohon izin kami hadir berdua dalam rangka sharing informasi, antisipasi krisis air bersih ke depan. Jadi berbicara masalah air, masalah kebutuhan utama kita ini. Tidak ada manusia ataupun tumbuhan ataupun hewan bisa tahan kalau nggak ada air. Kalau nggak makan mereka masih bisa hitungan hari, tapi kalau air jam hitungan. Artinya apa? Artinya air sangat penting buat kita semua. Buat manusia, buat hewan, buat tumbuhan. Nah, berbicara masalah air bersih, jadi kita di Buleleng ada 2 operator yang senantiasa mengelola air kita. Yang pertama ada PDAM, Perum Data Hirta Buleleng, dengan cakupan kurang lebih 68 desa di seluruh Buleleng. Yang kedua dari PAM Desa dengan cakupan 80 desa. Artinya dari 48 desa ini ada 2 operator yang mengelola air. Yang kami di PU membina mereka secara teknis, baik PDAM maupun
PAM Desa. Berbicara masalah air di Pakung Paro ini penting sekali karena kita sejak awal betul Desa Pakung Paro desa rawan air ini. Jadi kita sudah cek dari bukan sekarang saja, ini udah flashback ke belakang. Berbicara masalah infrastruktur air, jadi kita bersama Kementerian PU Provinsi Bali juga dan kita di Buleleng telah membangun bendung hitam di atas sebenarnya. Bendung hitam di atas memang disiapkan untuk mengairi wilayah Pakung Paro sampai ke barat, bahkan sampai ke Jemberana di Gilimanuk. Jadi Kecamatan Busung Biu, Kecamatan Seririt, Kecamatan Banjar, Kecamatan Gerogak, bahkan next ke depan tembus ke Gilimanuk. Itu nanti wilayah pelayanan dari bendung hitam di atas, dikelola oleh UPT PU Provinsi Bali. Itu yang bisa dimanfaatkan untuk suplai nanti air bersih ke masing-masing desa. Lanjut juga kami di Buleleng juga sudah lakukan investasi di Pakung Paro 2017-2018. Tahun 2017 kita investasi 1,6 miliar untuk membuat jaringan di desa Pakung Paro ini. 2018 kita juga lewat program PAMSIMAS kurang lebih hampir 350 juta untuk jaringan memperkuat sumber air kita. Namun, kembali kita ngomong masalah air, jadi harus bijak ini kita mengelola air. Di samping infrastruktur sudah ada, ke depan kita akan manfaatkan optimal sumber-sumber untuk yang ada juga. Kalau kita lihat hutan di atas juga harus dijagain. Jadi hutan sama air sama mata air ini berbanding lurus dia. Ketika hutannya bagus, mata airnya terjaga. Namun ketika hutannya habis di atas, fungsi hidrologisnya hilang dia. Jadi ini sama-sama kita jaga terkait dengan air karena penting sekali buat kita semua. Mata air kita jauh berkurang drastis. Kita punya di Buleleng 185 mata air, namun ke depan makin berkurang dia. Artinya apa? Fungsi mata air harus kita jaga-jaga bersama. Pemerintah, masyarakat, pengguna semua, sarang-sarang. Karena mata air ini adalah sumber kehidupan kita semua. Ini penting. Nanti ke depan juga ada solusi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang akan kita terapkan ketika kondisi eskalasi yang makin membesar. Mungkin sebentar itu dulu nanti karena banyak ini. Baik. Nanti pertanyaan nanti kita jawab lewat tanya jawab nanti. Baik, terima kasih untuk Pak Kadis. Menarik juga apa yang disampaikan bahwa memang permasalahan air ini walaupun memang sudah diberikan infrastruktur, kemudian kalau kita tidak bijak juga menggunakannya itu akan berdampak lumayan sistemik juga ya Pak ya terkait dengan kondisi air bersih di daerah yang sering mengalami krisis air bersih. Nah kebetulan untuk hari ini juga hadir untuk Ibu Kepala Desa, ada Ibu Mekal yang bersedia ikut di forum ini begitu. Kita ingin bertanya sedikit, mungkin bisa dibantu untuk Mike terkait dengan bagaimana kondisi yang terjadi di Desa Pakung Paruk sendiri terkait dengan kondisi air bersihnya. Karena memang tadi juga Pak Kadis PUTR mengatakan memang ada banyak dan juga upaya sudah dilakukan, ada bendungan titap dan lain-lain. Tapi kalau memang tidak bisa menggunakan dengan baik atau tidak bisa di-manage dengan baik, itu juga akan kembali berdampak dan berulang tahun kembali begitu ya. Silakan Ibu, bagaimana sebenarnya kondisi dari Desa Pakung Paruk sendiri terkait dengan air bersihnya? Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, yang langsung saja nggih, mempersingkat waktu. Keadaan desa kami memang selalu setiap tahun berkekeringan nggih. Tahun-tahun yang lalu sebenarnya tahun 2023 itu agak sedikit keringnya gitu. Sekarang karena tidak tahu mungkin karena hutan mungkin lebat gimana, bulan Juni desa kami sudah kekeringan. Sudah anggap airnya sudah itu ketua airnya bahwa debit air sudah kecil, di sumbernya itu kecil. Itu sementara yang untuk mengatasi itu, sementara yang berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Buleleng dari tanggal 21 itu dikasih air 3 tangki setiap harinya dari tanggal 21 Juli itu. Sementara itu dulu penanganan kami, maunya nanti kalau memang itu sudah beroperasi sepamburanan ke yang sosialisasikan dengan masyarakat bahwa itu karena
airnya Sepamburana itu kan per kubiknya mahal nggih. Itu. Terus keadaan masyarakat kami yang permaklumkan karena masyarakat kami itu pendapatannya sangat rendah nggih. Kebanyakan miskin kinten. Tidak bisa membayar, sementara nanti yang berkoordinasi apakah bisa per kubiknya agak diturunkan begitu serendah mungkin nggih. Kalau sekarang PAM Desa Tiang niki per kubiknya 1.500 kinten nggih. Nike dulu yang bisa Tiang sampaikan selaku perbekal karena Tiang menjabat baru 6 bulan nggih. Nike terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, dan tentunya kondisi ini sangat miris ya, bagaimana kemudian masyarakat dihadapkan dengan kondisi kontradiktif, membutuhkan air tapi tidak mampu untuk membeli secara keseluruhan. Kita membutuhkan untuk penanganan yang optimal untuk bisa menjawab permasalahan ini. Dan kali ini juga hadir untuk Kepala Desa dari Desa Tukat Sumangge, kami minta waktunya untuk bisa berkenan juga menceritakan kondisi di desanya seperti apa Bu, terkait dengan kondisi krisis air ini. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Terima kasih tadi disampaikan sareng Ibu Kepala Desa Titiang hampir sama seperti itu. Sampai saat niki di Desa Tukat Sumage lumayan kering, tapi masih bisa diatasi. Artinya masih bergilir, sistemnya masih bergilir. Memang di tahun 2023 yang tadi disampaikan sama Bapak seperti itu halnya yang terjadi, memang benar-benar kekeringan. Sampai beberapa kali dibantu untuk airnya kami. Sampai saat niki masih bisa bergilir Ibu. Mudah-mudahan debit airnya memang turun, tapi kami masih bisa bergilir saat niki. Mungkin ke depan mudah-mudahan bisa dibantu di desa kami. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Kondisinya juga serupa, hampir sama, tapi kalau untuk di Tukat Sumage masih bisa dengan sistem bergilir menggunakan air tersebut ya. Dan di sini juga hadir ketua air ya, Ibu ya, dari Desa Pangkung Paruk nih Keng. Saya ingin tahu juga bagaimana untuk kondisi airnya sendiri begitu ya. Apakah memang tidak ada manajemen ataupun sistem-sistem yang bisa diusahakan oleh ketua air sendiri untuk masyarakat di Desa Pangkung Paruk paling tidak bisa menjawab permasalahan ini secara masif di masyarakat. Silakan Bapak. Ya, silakan dengan Bapak siapa sebelumnya Pak? Nama saya Gede Sudiartane. Ya, dengan Pak Gede. Pak Gede, bagaimana sebenarnya kondisinya? Apakah tidak ada sistem manajemen atau sistem pengelolaan seperti misalnya di Tukat Sumage bergilir begitu agar tidak terjadi permasalahan krisis air di masyarakat? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung aja didepuin dengan permasalahan Bu ya. Ya, silakan Pak. Untuk sementara kami melakukan penggiliran. Itu pun gilirannya cuma 6 jam setiap, namanya Labenangge sekarang airnya. Blok selatan kami kasih 6 jam. Itu terus utara 6 jam. Terus sampai semua dusun yang ada di Pangkung Paruk kami gilir Bu. Untuk biar terpenuhi aja, seumpama daerah-daerah tinggi di dusun Pangkung Paruk terutama Bu, kami distribusikan dengan mobil kami sendiri gitu, pakai tower itu yang kami lakukan. Mungkin untuk kedepannya perlu gimana, saya perlu pemasukan, ada bantuan bagaimana caranya untuk mengantisipasi kekrisan air ini Bu. Ya itu aja. Ya. Baik, terima kasih Pak Gede. Berarti sejauh ini masih bisa tertangani begitu ya Pak Gede ya. Dan kami juga mengundang untuk yang lain yang hadir di sini yang ingin juga berbicara, mungkin memberikan informasi terkait dengan keluh kesah dan lain-lain. Kita akan buka lagi tentunya setelah ini. Tapi kita akan dengarkan dulu tanggapan dari narasumber, bagaimana sebenarnya pemerintah melihat kondisi semacam ini begitu ya, dan kira-kira upaya-upaya apa yang bisa diintensifkan untuk bisa menjadi
paling tidak angin segar lah untuk masyarakat yang mengalami krisis air. Tapi sebelum kita jawab, kami juga mengingatkan untuk pendengar dan pemirsa, baik yang sedang mendengarkan siaran program 1 RRI Singaraja dan yang juga sedang menonton live untuk di RRI Singaraja Official, bisa juga menyematkan pertanyaannya. Jangan lupa Bapak Ibu di sini juga bisa mengakses siaran ini secara langsung di RRI Singaraja Official di YouTube. Jangan lupa di subscribe ya tentunya dan juga di komen di sananya. Dan kita akan dengarkan tanggapan dari kedua narasumber kita, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa informasi yang akan kita dengarkan bersama-sama berikut ini. Bapak, sudah turun hujan nih. Kapan mau memperbaiki genting yang bocor? Ya, sementara ditalangi dengan baskom dulu, mah. Mau perbaiki belum juga ada tangga. Ya, si Bapak, mudah-mudahan nih tidak terjadi hubungan singkat bocornya pas di atas kilometer listriknya ya, Pak ya. Ya aman, mah. Nah, ini sekarang listrik mati, Pak. Aduh, ini apakah bukan karena hubungan singkat itu ya? Ya, musim hujan tidak mungkin kebakaran, mah. Kan kelembaban tinggi. Suara kentongan, mah. Nah, itu suara kentongan tanda kebakaran, Pak. Bapak mau kemana? Iya, mah. Papa mau bantu untuk mengurangi perembetan api lebih luas lagi. Yah, Papa. Tapi kok bawa sapu? Jangan panik dong, Pak. Tenang. Jadi tahu nih langkah-langkah yang harus dilakukan. Iya, sikap panik menghadapi kebakaran akan memperburuk keadaan karena akan cenderung bertindak gegabah. Jika kebakaran kecil, masih bisa diatasi sendiri dengan alat pemadam api ringan seperti karung goni basah atau sejenisnya. Segera hubungi markas komando pemadam kebakaran bila kebakaran sulit diatasi. Baik, pendengar dan pemirsa, kita masih bersama-sama dalam dialog interaktif luar studio Tanggap Bencana Antisipasi Krisis Air Bersih di Musim Kemarau, langsung dari Balai Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Buleleng, Bali. Dan tentunya kita juga masih bersama dengan kedua narasumber, ada Bapak Putu Aryadi Pribadi selaku Kalangsa BPBD Buleleng dan Bapak Putu Adipta Eka Putra selaku Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Saya mau ke Pak Aryadi dulu. Pak Aryadi, mendengar berbagai permasalahan dari Desa Pangkung Paruk, Desa Tukat Sumage dan juga dari Ketua Air di Desa Pangkung Paruk begitu ya terkait dengan kondisi krisis air ini, apa yang kemudian bisa dicanangkan begitu ya untuk menjawab permasalahan ini, baik permasalahan air ataupun juga dari Ketua Air yang biasanya menggunakan akses mobil sendiri begitu ya, bisa paling tidak disupport secara dana. Silakan Pak Aryadi. Oke, terima kasih terkait dengan masalah kekurangan air bersih ya. Kalau ini kita kategorikan bencana ya. Kalau dalam penanggulangan bencana itu kan ada 3 tahapan, yaitu tahap pra bencana, tahap saat terjadi bencana, tahap setelah terjadi bencana. Kalau saat ini kan sesuai dengan informasi dari Bu Mekel dan kondisi lapangan kan di Desa Pangkung Paruk ini kan sudah kekurangan air bersih dari kebutuhan normal. Nah ini kan memang harus kita tangani kan. Nah, ini sudah harus ditangani. Nah penanganan yang kita lakukan adalah kami sudah melaksanakan distribusi air bersih di Pangkung Paruk sesuai dengan laporan Bu Mekel kemarin per tanggal 21 kami sudah bantu mendistribusi air rata-rata 3 tangki per hari ya. Itu 1 tangki itu kurang lebih volumenya 5.000 liter. Nah itu jangka pendek ya, karena darurat dan kebutuhan air ini kan harus dipenuhi. Airnya itu air bersih yang diambil dari dari PDAM Seririt. Nah untuk selanjutnya, nah ini kita lihat perkembangan karena ini kan baru di akhir Juli kan, ini masih panjang nih. Kalau menuju musim hujan ya kurang lebih lagi 3-4 bulan mungkin musim hujan. Mudah-mudahan lebih cepat lagi karena cuaca kan berubah ini musim sesuai dengan BMKG musim kemaraunya tidak terlalu kering ya. Mudah-mudahan ada hujan di antara musim kemarau ini. Kalau ini seumpama terus berlanjut tidak hanya di Pangkung Paruk, mungkin bisa di tempat lain ya, mungkin di timur, di Tejukule kan berpotensi juga kan seperti itu.
Kami di BPBD, karena kami sekali lagi fungsi koordinasi, mengkoordinasikan dengan stakeholder. Kami di BPBD mengkoordinasikan terkait dengan air ini ada dari PDAM, ada dari PMI, ada juga dari PU, dan juga dari provinsi juga bisa kita koordinasikan. Ada dari BPPW, ada dari BPBD Provinsi Bali. Nah ini untuk penanganan saat kekurangan air bersih sehingga tidak sampai ada masyarakat sampai tidak mendapat air kan seperti ini. Wajib nih karena seperti disampaikan tadi air ini kan kebutuhan pokok, hitungannya jam seperti disampaikan Pak Kadis. Kalau 1 jam kita tidak dapat minum kan berat ini. Tapi kalau makan, nah mungkin masih bisa tertunda 1 hari, mungkin bisa diganti dengan bahan pokok yang lain kan seperti. Nah itu yang saat darurat kita terus pantau, mengkoordinasikan terkait dengan pemenuhan air bersih. Nah karena ini kan kondisinya kan kemungkinan terus akan berulang kan. Kemarin seperti 2023 terjadi, 2024 hari ini sudah terjadi, mudah-mudahan di 2025 bisa ditekan kan. Tadi sampaikan sudah Pak Kadis PU kan, pemerintah sudah ada upaya-upaya yang sampai jalan, ada bendungan Titap yang saat ini sedang berproses untuk pemenuhan, termasuk juga di desa ada program Pamsimas maupun juga Pam desa. Nah ini mungkin kedepannya terus karena namanya air ini kan kebutuhan kita bersama. Bagaimana menjaga? Nah, pertama di sini kan hutan. Nah, hutannya tutupan hutan ini terus harus dijaga supaya kalau hujan itu resapan air hujan itu bisa masuk ke tanah, tidak langsung air hujan mengalir langsung ke laut kan seperti itu. Nah, ini mungkin bersama-sama harus melalui masyarakat juga harus sadar kan gitu. Menjaga lingkungan kita. Bagaimana mata air kita yang ada di hutan kita jaga bersama. Mungkin yang kedua, ini mungkin bisa menjadi pertimbangan, kita kan saat musim hujan, nah ini harus bisa memanfaatkan air hujan, mungkin bisa ditampung atau juga dibuatkan sumur resapan kan seperti itu. Nah ini mungkin program-program ini yang ke depan harus kita kolaborasikan mungkin dari perencanaan anggaran di desa, di penganggaran di kabupaten maupun juga di pemerintah pusat. Apalagi saat ini kan kami di BPBD sudah melaksanakan penilaian ketangguhan desa, termasuk juga Panggung Paruk sudah di asesmen, sudah dinilai. Nah mudah-mudahan dari hasil penilaian ini kan sudah ada rekomendasi. Nah ini bisa diprogramkan anggaran terkait dengan rekomendasi dari penilaian ketangguhan desa. Mungkin seperti contoh di Panggung Paruk setiap tahun kekurangan air bersih mungkin bisa dianggarkan di APBDes, mungkin pengadaan tandon air atau mungkin juga pengadaan sumur resapan atau tempat penampungan air hujan kan seperti itu, sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Kita harus berkolaborasi sesuai dengan kewenangannya desa apa yang bisa dikerjakan, pemerintah kabupaten termasuk juga mungkin pentahelik yang lain. Ada dunia usaha, mungkin juga ada dari LSM atau organisasi kemanusiaan yang lainnya. Seperti contoh PMI sering kita ajak karena di PMI ini kan juga ada sarana mobil tangki dan yang lainnya yang bisa membantu mendistribusi air saat kebutuhan air bersih. Nah ini yang perlu kita kerjakan sehingga mudah-mudahan ya, karena ini masalah air ini kan semakin hari semakin tunda dengan perkembangan jumlah penduduk, dengan peralihan fungsi lahan dan yang lain, banyak faktor-faktor yang lain kita harus bersama-sama, tidak bisa dibebankan ke pemerintah saja, masuk juga dengan masyarakat dan stakeholder yang lain. Begitu Mbak Desi, terima kasih. Baik, artinya upaya-upaya masif yang dilakukan di masyarakat itu harus diintensifkan ya Pak ya. Bagaimana merawat hutan, merawat resapan air, itulah yang mulai harus digaungkan dari sekarang begitu. Selain kita juga menginginkan ada upaya-upaya lainnya seperti pembangunan infrastruktur yang memadai dan lain-lain. Kita mau ke Pak Adipta Eka Putra. Pak, kalau melihat permasalahan yang dihadapi oleh kedua desa ini terkait dengan infrastruktur atau mungkin yang sudah berjalan selama ini, apa yang kemudian bisa kembali dilakukan, diintensifkan untuk bisa memaksimalkan ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Rizka. Jadi betul sekali dan semua tahun dari Pam Desa, dari Panggung Paruk sudah ada pertanyaan dan Ibu Mekal juga. Memang betul seperti itu kondisinya. Yang pertama,
pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah antisipasi dari awal sebenarnya. Dari sisi regulasi kita ada Undang-Undang 17 2019 tentang pengelolaan sumber daya air yang mengatur bahwa air itu kebutuhan pokok buat kita semua. Yang utama adalah untuk pemenuhan sehari-hari. Next setelah itu baru pertanian. Jadi ini biar sekaligus sosialisasi. Air itu yang pertama untuk air minum. Selanjutnya baru untuk pertanian dan lain sebagainya. Ketika dia berlebih, apalagi di saat krisis, wajib pemerintah hadir pada masyarakat. Yang kedua, kita punya Perda nomor 8 tahun 2019 tentang pengelolaan air minum pedesaan. Nah ini pemerintah daerah sangat fokus. Kita di Buleleng jadi pemerintah daerah pertama yang punya Perda untuk pengelolaan air minum di desa. Jadi apresiasi nasional ini. Jadi kami di PU sering menerima teman-teman dari luar daerah. Kok bisa Buleleng punya Perda cepat sekali? Kok bisa Buleleng tanggap terhadap situasi masyarakatnya lewat regulasi yang ada disentuh, sehingga payung hukumnya ada untuk melakukan eksekusi di lapangan. Yang ketiga, kita harus pahami ada permasalahan teknis dan permasalahan non teknis. Teknis yang pertama adalah masalah debit. Debit ini penting sekali. Masing-masing desa harus tahu debit yang mereka miliki, masing-masing pengelola desa, berapa yang dia miliki, berapa yang dia bisa layani. Contoh di Pakung Paru ada 4 dusun kalau nggak salah ya. 7 dusun. Yang baru bisa maksimal mungkin 4 desa. Lebah apa namanya? Lebah Sari, Kembang Sari dan sebagainya. Dengan luas layanan kurang lebih 600 KK ya, 700 KK. Kalau bisa berkembang lebih bagus lagi. Namun di saat musim kemarau ini penting. Ini menjadi hal yang sangat prioritas. Karena apa? Debitnya pasti turun dia. Debit turun, harga air juga mulai meningkat. Nah ini penting. Yang kedua adalah masalah aspek non teknis, masalah manajemen pengelolaan. Jadi memang tarif atau harga itu penting juga. Jadi ketika tarif itu murah, ini ilmu manajemen ini. Ketika tarif itu murah, masyarakat akan boros dia. Jadi air digunakan dengan berlebihan. Selain untuk mandi, untuk MCK, pasti untuk pertanian, untuk macam-macam sebagainya. Tapi ketika tarif itu dipasang dengan harga yang wajar terjangkau, yang masuk akal, sebagian masyarakat mengeluh dia. Padahal ketika tarif itu dibuat dengan harga yang kondisi yang equilibrium namanya, jadi bisa terbagi dia. Jadi teman-teman yang ada di posisinya di daerah hulu bisa berbagi dengan yang daerah hilir. Jadi lebih merata dia ketika mereka bisa menghemat air. Nah ini penting. Jadi kita selaku masyarakat juga harus punya sense of crisis. Jangan sampai kita merasa kita bisa bayar air kok, tapi nyamuk sama tahun di bawah nggak dapat kebagian air. Karena di tengah jalan udah habis dia. Nah ini penting. Itulah manajemen tarif namanya di sana. Selanjutnya juga dari sisi perencanaan dan pembiayaan. Nah ini penting. Jadi kita ada APBD Des, ada APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN. Di samping juga ada hibah-hibah dari DPRD, DPR Provinsi, DPR Pusat. Nah ini sementon optimalkan ini, optimalkan. Jangan sampai pada saat musrenbang selalu ngusulin masalah jalan saja, masalah pembangunan ABC. Padahal air ini sangat penting buat kita semua. Itu dulu diselesaikan di desa. Kadang-kadang kita lupa. Ketika kita krisis, baru semuanya kelimpungan. Dari perencanaan kita antisipasi. Kita butuh berapa tandon air di masing-masing dusun, di masing-masing banjar, di masing-masing kantor berbekal, di titik strategis. Nanti ketika supply, kami lewat PDAM, lewat PU Provinsi juga, lewat Pak Kalaksa juga, lewat tangki-tangkinya gampang mendrop air itu. Jadi sudah ready di tempatnya. Nah ini sekarang kita belum seperti itu. Jadi sistem jalan kita masih manual ini. Jadi kalau kita sudah ke depan, next kita akan buat perencanaannya, jadi supply-nya lebih terarah nanti. Dan ada prioritasnya dulu.
Yang pertama adalah untuk air minum. Yang kedua baru untuk kebutuhan selanjutnya ketika berlebih. Di saat musim hujan juga antisipasi. Jangan sampai ketika air berlebih, masalah banjir, wow kemana-mana air. Dan itu kan kebutuhan kita. Lucu kadang-kadang kan, ketika banjir kita teriak, ketika kering juga teriak. Kenapa nggak ada rekayasa teknis di sana? Kenapa nggak ada pembuatan embung-embung kecil atau dam-dam kecil untuk menampung di saat dia berlebih? Sehingga di saat kebutuhan itu urgent, kita bisa supply. Secara makro kita udah buat bendung titap. Jadi semua informasi bendung titap ini dibuat oleh kita bareng-bareng ini dari pusat, anggaran fisiknya, dari pemerintah provinsi, dan kita dari sisi pembebasan lahan. Ini kolaborasi semuanya dalam rangka sebagai air baku minum kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memperkuat irigasi. Kita daerah Buleleng wajib mensupport untuk daerah pertanian. Di Grogak juga ada dam, bendung Grogak di sana. Walaupun kondisi juga udah kadang-kadang nggak ada air juga di sana. Artinya apa? Hutan di atas harus kita evaluasi. Kita harus sama-sama jaga hutan. Jangan seakan pemerintah saja, karena pemerintah bukan nggak pernah nebang hutan dia. Iya kan? Kapan Pak kita bisa tebang hutan? Nggak pernah. Kita malah dengan teman-teman dari TNI Polri sering melakukan reboisasi, tanaman kembali. Ayo sama-sama, duenang niki. Kita Buleleng ini sangat penting sekali beli hutan. Hutan itu sumber air kita. Dengan adanya hutan, ketika musim hujan ditahan airnya lewat das kita namanya, daerah aliran sungai. Jadi sungai itu punya das, daerah aliran sungai bersama anak sungai masuk ke bumi, mereka ada di titik-titik air. Nah ketika musim kemarau, ini kita optimalkan. Itu dulu dari kami. Baik, tentunya upaya-upayanya harus komprehensif juga ya Pak ya, tidak bisa hanya satu stakeholder saja, tapi juga harus dibarengi dengan upaya-upaya yang dilanjutkan oleh masyarakat sendiri. Kami kembali mengundang untuk penanya ataupun ada yang di sini mempunyai masukan ataupun mempunyai keluh kesah juga terkait dengan permasalahan air di daerah masing-masing. Silakan kami undang. Untuk yang di sebelah kanan mungkin ada 2 orang, di sebelah kiri ada 1 orang. Silakan, mungkin ada yang oke. Silakan Bapak, terima kasih sudah berkenan. Bisa disebutkan langsung namanya dan langsung apa yang ingin disampaikan terkait dengan permasalahan krisis air di musim kemarau ini. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang ada di depan. Kami langsung saja, nama kami Nyoman Furne dari Desa Tukat Sumage. Di sini banyak permasalahan yang kami sampaikan. Yang pertama itulah masalah sumber air Pak. Tadi sudah disampaikan dari Bapak narasumber, yaitu tentang sumber air yang ada di desa kami sangat minim sekali. Di bulan-bulan ini memang krisis sekali Pak. Jadi kami menggilir airnya itu sampai 1 hari penuh. Disekat beberapa jam, terus kembali disekat sampai malam itu Pak. Nah jadi di sini karena kami di sini rute naik turun, kadang-kadang air yang ada di bawah tidak bisa naik Pak, karena di sini sumbernya terlalu kecil. Makanya di sini tiang dari pelanggan yang ada di atas jelas sudah mengeluh tidak dapat air. Yang dapat air hanya sebagian di daerah-daerah atau di bawah, itu aja yang dapat air. Itu terus lanjut masalah kami mempunyai pelanggan. Baik, Bapak sebelum lanjut mungkin bisa berkenan berdiri untuk bisa masuk ke kamera Bapak. Silakan. Terus kami di sini banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat, yaitu tentang air. Banyak tidak mendapatkan air juga. Setiap harinya kami ditelepon sampai malam, kadang-kadang kami ditelepon yang tidak mendapatkan air. Dan kendala yang mungkin sudah lama niki belum yang dapat pecahkan, yaitu masalah
meteran Bu, yaitu dalam kibeknya itu terlalu rendah sekali. Dulu kalau tidak salah waktu itu perbekal Pak Kadif Puji almarhum, dia mengambil target per kibeknya cuma 300, sampai sekarang itu dipakai Bu. Nah akhirnya karena airnya terlalu murah seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kadisnya dari Dinas PU-nya, kalau airnya murah jelas sudah kadang-kadang bunga disiram, kadang-kadang halaman disiram. Nah itu masalahnya, itu juga masalah bagi kami. Itu aja yang perlu Tiang sampaikan, kurang lebihnya Tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Pak Nyoman, terima kasih. Saya mau dengar tepuk tangannya dulu dong buat Pak Nyoman. Luar biasa dari Tukat Sumage. Kali ini dari Desa Panggung Paruk lagi mungkin ya. Tadi ya silakan Bapak yang di depan saya tepat. Sebutkan nama Bapak dan langsung disampaikan apa yang ingin disampaikan. Terima kasih. Jadi Tiang Kedua Bertayase dari Desa Panggung Paruk. Jadi yang dihormati Bapak dan Ibu selaku narasumber pada hari ini. Jadi kami hanya melengkapi dari Ibu Perbekal, tadi ada beberapa hal yang belum disampaikan. Sebenarnya Desa Panggung Paruk ini memang seperti apa yang dikatakan oleh Bapak dari Kepala Dinas PUDR, sudah banyak sekali sebenarnya bantuan-bantuan yang kami terima, termasuk di bidang air minum mungkin bantuan reservoir, pam simas, kemudian termasuk bantuan spam Titab ya. Ada reservoir yang besar di sini, nanti itu sudah selesai. Nah kemudian sampai saat ini sebenarnya memang kami krisis air minum gitu. Kenapa demikian? Karena sampai saat ini hanya menggunakan PAM desa saja, belum mempergunakan spam desa, spam Titabnya. Nah antisipasi yang kami lakukan, kami minta bantuan BPBD, kemudian setelah berkoordinasi dengan Ketua PAM desa, soalnya ada sih rencana untuk membuat sumur di di atas gitu untuk tahun ini mungkin di tahun 2025. Itu antisipasi kita udah mengantisipasi nanti krisis tahun berikutnya. Nah kemudian yang kedua, dari pihak PU pusat melalui PU provinsi sudah menarikkan penjajakan kepada kita dalam rangka distribusi daripada spam Titab itu. Karena begini, kalau kami minta air di spam Titab untuk kami salurkan ke distribusi kami itu belum banyak yang bocor. Sehingga kami kalau membeli air di spam Titab, nanti takutnya kebanyakan yang tercecer begitu, bocor. Sedangkan lokasi bak yang permanen itu ada di atas daripada reservoir spam Titab. Di sini ada sebenarnya di Labenangge ada 2 bak, tapi tidak permanen. Kami takutnya nanti setelah dibawa di sana nanti airnya merembes begitu. Karena terus terang saja dengan harga 2.700 per meter kubik itu berat bagi warga masyarakat kami. Karena kami jual di sini 1.500 kubik, berarti kami harus mensubsidi sebenarnya. Sedangkan kalau kami hitung setahun itu hampir mencapai ratusan juta kalau itu disubsidi oleh pemerintah desa. Nah kemarin sudah ada audiensi dengan pihak PU tahun 2025, rencananya 2024 ini distribusi dibantu oleh pemerintah pusat termasuk 150 sambungan. Itu untuk antisipasi nanti masyarakat itu boleh mengamprah dengan disubsidi oleh pemerintah masukkan dari spam Burana. Nanti yang melaksanakan spam Burana. Mudah-mudahan itu sehingga Panggung Paruk dan Labenangge tahun 2025 ini bisa diantisipasi dengan spam Titab. Mungkin untuk masyarakat yang golongan ekonominya lebih ke atas. Niki kira-kira masukan Tiang. Ternyata setelah kami hubungi Pak Ketua Air dari 1.700 KK itu yang terdampak itu 765. Saya dengan usulan kami ke BPBD. Jadi kami juga terima kasih juga kepada Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng sudah bisa membantu kami
setiap harinya sudah diterima 3 tangki air. Itu hampir mencapai 15.000 liter. Sedangkan volume bak kami itu sangat besar-besar sekali. Kalau yang di Laba Amart itu hampir mencapai 60.000 liter. Kalau yang di Pawang juga 60.000 liter. Kalau yang Laba Benangge di sini 20.000 liter, yang di sana 30 liter. Berarti itu sudah ada sampai mencapai 17.000 sebenarnya. Kita kemarin diminta konfirmasi dari BPD Provinsi, berapa sih volume bak yang ada di Pawang Ampat? Itu hampir mencapai 17.000 liter kubik itu. Sedangkan pemenuhannya hanya baru 15.000 liter saja per hari. Itu saja ucapan kami. Terima kasih. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak atas atensinya dan luar biasa sekali. Masyarakat juga aware terkait dengan krisis air yang terjadi di desa-desa yang ada di Kabupaten Buleleng, Pangkung Paruk dan juga Tukat Sumage. Kita langsung dengarkan tanggapan. Kita akan dengarkan dulu dari Bapak Aryadi pribadi terlebih dahulu. Bapak, silakan Bapak. Mungkin apa yang kemudian bisa dikoordinasikan begitu melihat kondisi yang terjadi di 2 desa ini. Pak Aryadi silakan. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Nyoman Purne ya, Tukat Sumage ya. Tadi disampaikan terkait dengan masalah sumber air. Nah ini terkait dengan sumber air ini kan kita harus bersama-sama menjaga bagaimana sumber air yang ada di wilayah kita, baik di desa Tukat maupun di Buleleng secara umum. Nah ini kalau sumber air kan awalnya dari lingkungan, dari hutan ya. Nah ini kita harus bersama-sama dengan masyarakat bagaimana menjaga hutan kita supaya resapan air hujan itu bisa tertahan ya hujan itu. Nah ini harus dikerjakan bersama. Nah, ini tidak bisa 1-2 orang, tidak bisa pemerintah saja, pemerintah desa, harus kesadaran masyarakat. Nah ini menjaga, apalagi kita di Tukat Sumage, Pangkung Paruk ini kan kawasan hutan ya, di atas ini kita harus jaga bersama sehingga tidak ada perambahan hutan dan yang lain. Ini harus kita dorong. Kalau ini kita tidak jaga akan mempengaruhi mata air. Terus yang kedua, bagaimana kita kalau sumber air ini, nah saat musim hujan, nah seperti yang disampaikan dari Pak Kadis PU, saat musim hujan, nah kalau yang di bencana saat musim hujan masalah, saat musim sengadu hujan juga masalah. Nah, ini gimana cara jalan tengahnya ini kan? Nah, ini yang perlu yang kita diskusikan, carikan solusi. Saat musim hujan rame-rame mengeluh ada banjir, ada kalau air kan banjir, ada longsor. Nah, ini saat musim hujan ini airnya berlebih. Saat musim kemarau seperti ini kita kekurangan air. Nah, ini harus bisa mencari solusi bersama. Saat musim hujan mungkin air berlebih ini bisa ditampung. Dan pemerintah kan sudah menyiapkan, ada bendungan Titap itu berapa juta kubik itu ditampung. Nah, tapi itu kan secara umum. Tapi yang kecil-kecil di tingkat rumah tangga mungkin kan. Nah kita harus biasa sudah memanen air hujan. Mungkin menyiapkan tandon air atau juga di desa mungkin ada penyiapan tempat-tempat untuk bisa menampung air. Ada juga mungkin supaya air hujan tidak baru turun langsung lari ke laut gitu. Ada mungkin biofori ya. Nah ini yang harus kita mulai galakkan supaya sadar membuat lubang biofori atau membuat sumur resapan. Nah ini untuk memulihkan mata air sehingga cakupan pemenuhan air kita tetap terjaga. Karena ini sumber permasalahan sumber airnya terus mengecil. Nah ini yang harus kita carikan solusi bersama, mengkoordinasikan mungkin nanti juga dengan rekan kita di Dinas Lingkungan Hidup, baik kabupaten maupun provinsi. Ini penting sekali. Terus yang tadi Pak Nyoman terkait dengan keluhan masyarakat ya, terkait dengan air yang tidak merata kan bergilir di sini ada 6 jam gilirannya di Desa Tukat Sumage sampai 1 hari ya. Nah ini mungkin permasalahan tadi kan secara teknis. Nah mungkin nanti secara teknis bisa ada dari Pak Kadis PU mungkin ada pelatihan atau bagaimana nanti terkait dengan teman-teman yang di desa yang sebagai mengelola PAM desa bisa meminta pelatihan secara teknis dari PU karena Dinas PU mempunyai tenaga-tenaga yang profesi
di bidang teknik ya, bagaimana mengupayakan. Atau mungkin ke depan, nah ini mungkin bisa dikaji lagi, apa mungkin kan membuat sumur ya, atau itu sumur bor kan seperti itu. Nah ini kan karena ini sumur bor ini kan memanfaatkan air bawah tanah. Nah ini karena air bawah tanah ini kan terkait dengan perizinan dan yang lainnya supaya tidak salah. Nah, ini salah satu solusi-solusi ke depan kalau air permukaan tanah sudah tipis, kan mungkin air bawah tanah yang menggunakan sumur bor. Nah ini mungkin untuk solusi-solusi masalah sumber air. Terus yang terkait dengan Pak Ketua Meriasi ya dari Pangkung Paruk, Pak Staris, tadi hampir sama juga terkait dengan permasalahan air, walaupun di Pangkung Paruk ini sudah banyak ya tadi program-program untuk, tetapi kan karena kebutuhan air cukup besar di sini yang kita bertahap untuk bisa memenuhi, karena ini saat ini memang kebutuhannya darurat seperti itu ya kita penuhi, tapi sambil jalan kita antisipasi tahun depan karena kita udah berpengalaman ini 23, 24 terjadi, 2025 supaya lebih kecil lagi apa yang harus kita kerjakan. Nah ini mungkin seperti kita harus kolaboratif. Dari desa apa yang bisa kita, dari kabupaten, termasuk juga sarana prasarananya. Nah, mungkin saat ini desa kan sedang musdes ini kan, sedang menyusun RKPDes, kita mengetahui permasalahan seperti ini. Nah ini di saat menyusun APBDes ini munculkan di musdes bahwa air bersih ini merupakan kebutuhan pokok. Nah ini kalau usulan masyarakat semua mengusulkan terkait dengan program air bersih, nah itu yang bisa kita kerjakan. Mungkin membuat seperti tadi beli tempat penampungan air atau membuat tempat seperti waduk-waduk kecil kan, itu sesuai dengan kemampuan keuangan desa, sehingga ada dampak dari perencanaan yang kita susun untuk kedepannya. Nah ini kebetulan momennya bagus ini, sehingga kita pada saat musim kemarau seperti saat ini baru kita sadar, artinya saat membuat perencanaan itu kita sudah siapkan untuk antisipasi seperti itu. Nah ini mungkin kebetulan Pak Sekretaris kebetulan kan membantu Bu Mekel ya, karena lebih paham, apalagi saat ini kan ketentuan dari penggunaan dana desa maupun APBDes itu sudah jelas untuk menanggulangi kebencanaan, sangat memungkinkan sekali. Begitu. Ya, baik, terima kasih Pak Aryadi. Pak Adifta, bagaimana kemudian Pak mendengar dua masukan dari masyarakat ini Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi betul sekali. Jadi air ini ke depan akan makin strategis fungsinya. Kalau kita cek di Arab itu lebih mahal dari minyak di air. Jadi harga air lebih dari minyak. Kita jangan sampai seperti itu. Kita harus bisa menjangkau air itu. Harus, karena air kita nggak bisa ciptakan. Kita nggak bisa bikin air. Tapi mengelola air wajib. Pemerintah harus siapkan itu buat masyarakat. Tadi dari sisi perencanaan, ini penting sekali dari awal, perencanaan. Jadi bagaimana merencanakan suatu desa, Ibu Mekel, yang paham, aware terhadap kondisi air di desa. Rubah mindset kita nih, bangun wantilan, bangun yang lain, itu belakangan bisa. Tetapi masalah air ini nggak bisa ditunda. Mulai sekarang pesan saya, APBDes itu harus muncul untuk pengelolaan airnya. Desa yang paham air, desa yang bisa bertahan terhadap air. Kami dari PU bantu teknis, gratis nanti. Gambarin apapun di sana, kita support nanti. Termasuk pelatihan-pelatihan. Contoh ini di kota, di Kecamatan Buleleng sampai di atas Wonogiri, ada namanya Forum Den Bukit. 8 desa yang berkonflik tiap waktu, kita kelola dengan baik. Rebutan air, mau perang antar desa, terhadap sumber air, kita kumpulkan semua. Kesepakatan bahwa air ini nggak bisa antar wilayah dia. Ini jalur lintas kawasan dia. Pemerintah hadir di sana mengelola, membantu teknis, siapkan anggaran, perencanaan yang bagus sehingga setiap saat kontinuitas bisa dijaga. Di saat musim hujan tetap stabil, di saat kemarau juga wajib stabil juga. Ini wajib. Desa yang mampu, yang paham terhadap potensi air, itulah desa yang bagus. APBDes harus muncul ini di APBDes. Kalau APBDes nggak mampu, naikkan ke kabupaten.
Ada juga hibah-hibah DPRD, baik kabupaten, provinsi, nasional. Manfaatkan itu optimal di sana. Jadi kita bisa petakan di sana. Kami dari PU bantu teknisnya. Sering-sering dengan kita koordinasi nggak apa-apa. Mampir ke PU, ngopi bareng, kita ngomong masalah air. Pak Kadis yang mampir jadi koordinasi masalah air, pintu tiang 24 jam untuk semuanya. Jadi udah sering kita pelatihan, udah sering. Bahkan sekarang ada juga namanya solusi yang lebih murah untuk pengelolaan air. Kita pakai panel surya untuk bikin sumur bor. Artinya apa? Ditekan masalah operasional. Ditekan ini. Jadi teman-teman dari PAM Desa juga bisa maksimal di sana. Jadi mudah jadinya dia. Tarifnya juga bisa dijangkau. Jadi sumur bor itu penting, tapi ada kajian teknisnya sehingga nanti ke depan bisa layak dia untuk masyarakat. Dari sisi suplainya, dari sisi harga, dari sisi kontinuitas dan kontinuitas. Nah, ini penting. Intinya kami di pemerintah daerah bersama seluruh jajaran siap untuk masyarakat Buleleng. Jangka pendek pasti ada suplai air untuk masyarakat. Jangka menengah kita buat perencanaan yang maksimal di sana. Disuplai sama anggaran yang cukup sehingga bisa dieksekusi 5 tahunan di sana. Jangka panjang kami dengan Kementerian PU untuk suplai jaringan yang lebih besar di sana. Contoh di suplai di daerah timur kita ambil dari air Sanih sumbernya. Kita buat pipa besar ke arah timur. Sudah itu. Dengan anggaran 15 miliar lebih itu. Untuk menjawab tantangan masalah air. Buleleng harus bisa mandiri masalah air. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Baik, terima kasih untuk Pak Kadis, luar biasa antusiasnya dan semoga nanti kita harapkan ada upaya-upaya juga dari masyarakat ya Pak ya. Seperti apa yang disampaikan Pak Aryadi, kemudian Pak Adipta untuk bisa lebih masif lagi menangani permasalahan ini dari hulu hingga hilir begitu ya. Baik, terakhir mungkin closing statement Bapak singkat saja untuk bisa memberikan arahan dan juga semangat dan motivasi untuk masyarakat di Desa Pakung Paruk dan Tukat Sumage untuk menghadapi krisis air di musim kemarau ini. Silakan dari Pak Adipta. Tes. Baik, terima kasih. Jadi air adalah kebutuhan kita utama. Kita harus jaga dari sisi pemakaian, dari sisi kebijakan, hutan dijaga, mata air juga dijaga. Jangan sampai nanti mata air berubah menjadi air mata. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Baik, terima kasih Bapak atas closing statementnya. Pak Aryadi pribadi silakan bisa memberikan closing statement Pak. Terima kasih. Terkait dengan masalah air, kita harus semua berhemat dengan air. Nah, ini berhemat dengan air, kita harus bijaksana menggunakan air. Bagaimana kita bersama-sama dengan hemat air, hemat energi kita bisa menjaga alam kita ini. Nah, ini kita harus mulai sadar bahwa masalah airnya harus kita kerjakan bersama-sama. Kita jaga bersama-sama sehingga semua proses kehidupan ini bisa berjalan dengan baik. Karena dengan air merupakan sumber dari segala sumber kehidupan. Sekian, terima kasih. Kami waktu berikan kepada. Baik, terima kasih Pak Aryadi pribadi, kita berikan tepuk tangan yang meriah ya. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adipta kemudian Pak Aryadi bahwa air ini adalah sumber kehidupan dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka dari itu mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa memasifkan upaya-upaya lebih lanjut karena krisis air di musim kemarau ini bukan hanya menguji kesabaran kita tapi juga menguji mental, menguji sosial kita kepada tetangga dan juga keluarga agar tidak ada gesekan-gesekan yang tidak kita inginkan dikarenakan dengan adanya krisis air ini. Jadi kalau bukan kita yang mengatasi ini siapa lagi? Mari kita sama-sama bijak mengelola mata air yang kita miliki. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir, Bapak Aryadi pribadi dan juga Bapak Adipta Eka Putra. Semoga nanti di lain waktu kita bisa kembali membahas terkait dengan permasalahan krisis air dengan upaya-upaya nyata yang akan kita lakukan. Saya Rizka Desiandra, terima kasih atas perhatiannya dan kita kembali ke studio Program 1 RRI Singaraja. Selamat siang.
kebetulan Bu Mekel dan